Di antara dua makhluk berikut ini, manakah yang lebih mungkin eksis? Apakah Colossal Titan atau Godzilla? Dan apakah mungkin suatu saat nanti di masa depan akan ditemukan PIM partikel yang membuat kita dapat memanipulasi ukuran tubuh untuk bisa membesar dan menyusut sekaligus? Untuk menjawab dua pertanyaan tadi, pertama-tama kita harus berkenalan dengan aturan fundamental terkait ukuran suatu objek yang dikenal dengan nama Square Cube Law. Square Cube Law pada dasarnya menyatakan bahwa ada perbedaan skala ketika suatu objek ukurannya berubah, di mana luas akan meningkat secara kuadratik, sedangkan volume meningkat secara kubikal. Misalkan kita punya suatu kubus dengan panjang sisi 1. Luas permukaannya dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah sisi dengan panjang sisinya, sehingga kita memperoleh angka 6. Sedangkan volumenya didapat dari panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, dan didapat angka 1. Kemudian, katakanlah kita memperbesar ukuran kubus tadi menjadi 10 kali lipat lebih besar. Sekarang, ukuran permukaannya menjadi 600, sedangkan volumenya menjadi 1000. Ini mengilustrasikan efek Square Cube Law, di mana saat kubus diperbesar 10 kali lipat, maka luasnya akan menjadi 100 kali lipat, sedangkan volumenya meningkat 1000 kali lipat. Dan Square Cube Law nggak hanya berlaku pada kubus, tapi pada semua objek, termasuk diantaranya adalah makhluk hidup. Sederhananya, luas berbanding setara dengan kekuatan tulang dan otot. Karena semakin luas penampang tubuh, maka semakin besar ruang yang terisi oleh tulang dan otot. Sementara volume berbanding lurus dengan massa tubuh. Karena semakin besar volume, maka semakin banyak ruang yang bisa diisi oleh sel tubuh, yang menjadikan tubuh kemudian menjadi makin berat. Ketimpangan rasio antara kekuatan dan massa tubuh ini punya konsekuensi besar pada suatu organisme. Misalnya, saat Ant-Man membesar 2 kali lipat, maka kekuatannya meningkat 4 kali lipat, tapi massa tubuhnya menjadi 8 kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Artinya, sekarang Ant-Man hanya mempunyai setengah tenaga untuk mengangkat beban tubuhnya sendiri, jadi bahkan untuk sekedar berdiri tegak aja mungkin nggak bakalan sanggup. Saat ini, manusia tertinggi yang tercatat dalam sejarah adalah Robert Wadlow, pria berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 1918. Wadlow memiliki tinggi sekitar 272 cm dengan berat hampir 200 kg. Kondisi ini dialami Wadlow karena kelebihan hormon pertumbuhan akibat aktivitas kelenjar pituitari yang tidak terkendali. Wadlow punya ukuran kaki yang juga besar untuk menopang beban tubuhnya yang jauh di atas normal. Sayangnya, justru karena ukuran tubuhnya yang abnormal ini yang mengakibatkan Wadlow harus meninggal di usia yang relatif muda, sekitar 22 tahun, akibat peradangan dan infeksi persendian yang tidak sanggup menahan beban tubuh sebesar itu. Maka dari itu, hewan berukuran besar dengan berat yang mencapai hitungan ton, seperti gajah misalnya, punya bantalan sol dari kumpulan lemak untuk membantu menahan beban yang begitu berat. Tanpa keberadaan sol lemak ini, tulang telapak dan jari gajah akan remuk karena ditekan oleh berat tubuhnya sendiri. Itulah alasan mengapa saat ini kita tidak dapat membangun mecha humanoid raksasa yang dapat berdiri tegak, karena postur tubuh manusia tidak memungkinkan untuk menahan beban hingga bertonton. Maka dari itu, sayangnya kita tidak akan pernah melihat Evangelion atau Titan yang mencapai tinggi sekitar 60 atau 70 meter di dunia nyata. Tapi, yang secara teoritis mungkin dibangun adalah robot ala 20th Century Boys, yang punya continuous track ala roda tank sehingga nggak perlu ngangkat salah satu kaki untuk melangkah. Dan karena bagian tengahnya cuma balon gas, jadi bobotnya bisa dibilang relatif ringan. Hewan terbesar yang pernah eksis di bumi adalah paus biru, yang saat ini untungnya masih ada. Dan bahkan untuk ukuran paus biru sekalipun, panjang maksimalnya diperkirakan hanya sekitar 30 meter. Hiu raksasa Megalodon pun hanya mencapai ukuran sekitar belasan meter. Tapi baik paus biru maupun Megalodon dapat berukuran besar karena mereka berdua adalah hewan akuatik, di mana sebagian besar bobot tubuhnya ditopang oleh gaya apung air. Itulah alasan utama kenapa paus atau hiu yang terdampar di pantai kesulitan untuk kembali ke laut, karena mereka tidak terbiasa untuk menopang bobot tubuhnya sendiri. Sedangkan untuk rekor makhluk darat terbesar, dipegang oleh dinosaurus dari kelompok Sauropoda yang punya bentuk tubuh khas dengan leher yang panjang, contohnya seperti Brachiosaurus dan juga Diplodocus, yang meski keduanya bukan sauropoda terbesar, tapi tetap punya ukuran tubuh yang lebih masif dibanding mamalia terbesar, yang saat ini dipegang oleh Paraceratherium, kerabat purba dari badak. Postur tegak dengan dua kaki bukanlah postur ideal untuk ukuran tubuh yang besar. T-Rex dan Spinosaurus misalnya, meski keduanya sama-sama bipedal, tapi punya postur tubuh yang relatif horizontal, dengan ekor masif sebagai penyeimbang.
Justru postur tubuh seperti pada Godzilla ini yang bakal jadi problematik, karena seperti Wadlow, persendian dan telapak kaki nggak akan kuat untuk menopang seluruh bobot tubuhnya saat berdiri atau berjalan. Dan lagi, ekor yang tergeletak menyentuh tanah hanya akan menjadi beban tambahan yang perlu diseret-seret saat berjalan. Kita juga perlu membahas soal perilaku dan gaya hidup. Dua hewan vertebrata besar yang menghuni lautan saat ini adalah paus biru dan juga hiu paus. Keduanya sama-sama filter feeder yang memakan krill atau poda kecil dan plankton lainnya. Sedangkan pursuit predator yang harus berburu dan mengejar mangsa secara aktif berukuran relatif lebih kecil, seperti pada hiu putih besar dan juga orca, yang meski keduanya sama-sama besar, tapi tetap tidak mampu menandingi kerabatnya yang makan plankton tadi. Karena energi yang didapat dari berburu tidak sebesar energi yang diperoleh dari perilaku filter feeder ala paus biru atau hiu paus. Itulah alasan mengapa Megalodon punah, karena ukurannya yang besar menjadikannya kalah saing dengan hiu putih besar yang jauh lebih kecil dan gesit, sehingga kebutuhan energinya dapat terpenuhi oleh mangsa yang ukurannya kecil juga. Sementara seekor Megalodon harus memakan hewan lain yang minimal berukuran kurang lebih sama dengannya. Jadi, kesimpulannya, ukuran yang besar itu tidak selamanya menguntungkan. Maka dari itu, meskipun Diplodocus dan Brachiosaurus sama-sama berukuran besar dan berleher panjang, tapi postur, gaya hidup, dan makanannya berbeda. Hal ini yang menjadikan mereka dapat mencapai ukuran raksasa karena kebutuhan energinya sama-sama terpenuhi, sehingga bisa hidup berdampingan di waktu dan lokasi yang sama. Kaitan antara ukuran objek dan bentuk serta sifatnya telah lama diamati oleh para ilmuwan. Square cube law diformulasikan oleh Galileo sekitar abad 17. Dan konsekuensi ukuran pada makhluk hidup juga menjadi topik yang diteliti oleh para ilmuwan biologi. Salah satunya adalah J.B.S. Haldan. Menurut Haldan, jika seekor rusa yang bertubuh ramping tiba-tiba tumbuh besar, maka kakinya berubah menjadi serupa badak, atau tubuhnya memanjang menjadi seperti jerapah, untuk mengakomodasi beban tubuhnya yang meningkat drastis tadi. Itulah alasan mengapa T-Rex yang berjalan dengan dua kaki dengan berat sekitar 8 ton punya bentuk yang berbeda dengan kaki Diplodocus yang berjalan dengan 4 kaki dan memiliki berat setidaknya 2 kali lipat dari T-Rex. Oke, jadi apakah mungkin suatu saat nanti akan ditemukan PIM partikel yang dapat memanipulasi ukuran objek? Sayangnya enggak. Hukum fisika yang berlaku saat ini nggak memungkinkan untuk dapat dimanipulasi layaknya pada film science fiction. Oke, terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.